Bahkan sampai tadi malam kami juga duduk bersama dari Koalisi Indonesia Hebat diwakili saya dengan Pak Oli Dodo Kambe, sedangkan dari Koalisi Merah Putih Pak Hatta Rajasa, Pak Novanto, dan Pak Idrus. Intinya adalah kita mencari kebuntuan dari proses politik yang terjadi di parlemen, karena bagaimanapun ini tidak boleh berlangsung terlalu lama. Kita menginginkan, mentargetkan mudah-mudahan dalam minggu depan ini akan ada solusinya yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Ya, kita kembali melanjutkan perbincangan. Mas Bas, kalau memang itu menjadi dasar-dasar yang Anda sampaikan tadi, lantas poin kesepakatan seperti apa sebenarnya yang diharapkan dari KIH kepada KMP ini? Ya, yang pertama, mari kita sadari kekeliruan kita bersama. Saya kira esensi dari Islah adalah kita berdamai, lalu kemudian kita memperbaiki kekeliruan kita masing-masing. Kekeliruan pertama adalah KMP membubarkan posisi pimpinan komisi dan badan yang telah dibentuk yang bertabrakan dengan aturan main. Lalu kemudian KIH membubarkan pimpinan DPR sementaranya. Gitu loh. Jadi kita bertemu pada titik nol, pada kilometer nol, gitu kan. Lalu kemudian posisi pimpinan DPR ini tetap kita akui. Begitu. Betul, ya, kita tidak mengutak-atik posisi pimpinan DPR karena pada saat pemilihan meskipun kami rasakan itu tidak adil karena kami tidak ikut dalam proses pemilihan itu, tetapi karena aturan hukumnya memenuhi syarat yang diatur, ya kita terima. Meskipun sekali lagi mungkin saja kami merasa hal itu tidak adil. Tapi untuk pembentukan komisi dan badan beserta pemilihan dan penetapan pimpinannya karena menabrak tata tertib, maka dia ilegal. Oleh karena dia ilegal, dia batal demi hukum. Oleh karena itu dalam proses islah ini maka jangan dulu dianggap ada komisi, badan beserta pimpinannya yang sudah dibentuk oleh KMP itu. Tata tertib yang dilanggar yang mana nih? Tata tertib yang mana itu? Pasal 251 dan 284. Apa bunyinya? Gitu. Syarat bahwa untuk pengambilan keputusan di alat kelengkapan itu harus dihadiri oleh separuh anggota dan lebih dari separuh fraksi. Gitu. Nah, proses pembentukan pimpinan komisi dan badan itu hanya dihadiri oleh 5 fraksi. Itu kan ilegal. Sehingga oleh karena itu ilegal, maka pimpinan komisi dan pimpinan badan yang ada ini juga ilegal. Gitu kan. Nah, mari kita sama-sama memperbaiki kekeliruan ini. Begitu loh. Oleh karena itu islah, maka kemudian kembali kita ke titik nol, kembali ke tengah, mari kita perbaiki kekeliruan kita sama-sama. Kita susun kembali AKD beserta pimpinannya dengan basis proporsional berdasarkan kehendak rakyat dalam pemilu legislatif kemarin. Baiknya dan idealnya seperti apa kemudian harapan KIH untuk pembentukan komisi dan... Ya, kalau kita berbicara ideal dalam 2 pemilu sebelumnya, 2 pemilu demokratis sebelumnya tahun 2004 dan 2009, itu kan di pembagian itu kan berdasarkan asas proporsionalitas. Pemenang pemilu mendapatkan kepercayaan lebih banyak sehingga oleh karena itu mendapat mandat lebih banyak untuk memimpin dewan. Tapi barangkali dengan dinamika politik yang ada sekarang, mungkin bagi teman-teman KMP kurang ideal. Oke lah, kita turunkan 1 grade. Itu kita bagi berdasarkan komposisi berbasiskan koalisi. Koalisi Merah Putih ada 5 partai politik, 5 fraksi, ada 313 orang anggota DPR. Fraksi KIH dari 5 fraksi ada 247. Sehingga kalau proporsinya dibagi secara proporsional dengan basis keadilan distributif, maka proporsinya bisa 60-40. 60% ini untuk porsi Indonesia Koalisi Merah Putih dibagi secara proporsional berdasarkan 5 fraksi yang ada di sana. 40% untuk fraksi-fraksi Indonesia Hebat dibagi secara proporsional berdasarkan 5 fraksi yang ada di sana. Itu berdasarkan kesepakatan dari ini dari perspektif kami, dari perspektif PDI Perjuangan dan teman-teman KIH, karena ini adalah kita bicara lembaga demokrasi yang representasinya itu melalui mandat rakyat lewat pemilu kemarin, maka basis penyelesaiannya harus dikembalikan kepada representasi kehendak rakyat itu. Oke, Pak Kris, kalau kemudian harapan dari Mas Bas dan teman-teman seperti itu, apakah kemudian itu mungkin direalisasikan dengan kalau merasa ini adil ya, bukan apa, tapi bahwa ada tadi overdosis di dalam menafsirkan tata tertib yang kemudian dilanggar, ya mestinya juga mesti ada alat kelengkapan ini harus diputuskan separuh dari lebih 5 fraksi ini. Menurut saya kalau itu diterjang ya itu oke lah. Memang kita harus berhati besar, ya. Dan oleh karena itu saya kira saya masih percaya bahwa teman-teman di DPR itu masih menjaga martabat juga, bahwa oke lah. Martabat itu apa? Kalau keliru pun oke, memang saya keliru. Teledor, tidak apa-apa. Nah, tapi juga tadi KIH juga mengatakan, betul tuh.
memang kita juga tergesa-gesa bentuk pimpinan sementara apa itu, oke lah kita kembali ke titik nol. Betul. Menurut saya inilah, ini menurut saya ini berkah juga sudah ya. Hanya juga media juga saya kira berperan sangat baik, dan saya kira juga masyarakat berdoa mengharap cepatlah selesai toh. Jangan begitu terus. Sayangnya kemudian kita tidak bisa berbincang langsung dengan kubu dari koalisi Merah Putih begitu. Apakah kemudian kesepakatan ini bisa diterima atau tidak begitu? Tapi Pak Kris, apakah kemudian orang-orang yang sudah dilantik ataupun juga sudah ditetapkan sebagai ketua saat ini untuk ketua komisi, mereka mau kemudian untuk melepas jabatan yang sudah ditetapkan, dan kalaupun tidak bagaimana nanti tergantung solusinya? mereka mau tetap masih disebut anggota DPR yang bermartabat atau tidak, yang memang mau membuat kekuasaan itu amanah atau tidak, ya kan? Dan menurut saya semua masih mau seperti itu. Kalau mau seperti itu ya begini. Jadi kemenangan mereka itu, keterpilihan mereka itu, apa sih basisnya yang paling penting? Jadikanlah kemenangan kamu itu menjadi kemenangan rakyat. Rakyatlah yang menang, bukan kamu yang menang. Ya, wong kita yang milih kok. Jadi kamu diberi kesempatan bagaimana kamu untuk memenangkan rakyat, memenangkan hati rakyat, itu yang paling penting menurut saya. Nah oleh karena itu tadi saya sudah dengar dari Mas Bas ini saya kira baik sekali, dan saya juga dengar dari Mas Yandri tadi, menurut saya mereka juga kadang-kadang mungkin ada pimpinan yang mungkin kurang begitu mendalam yang detail, sehingga kemudian juga mungkin sekarang ini bisa mendapatkan laporan yang sangat jelas dan mendengarkan berbagai macam pendapat. Saya ada harapan kalau begitu nih. Tapi perlukah kemudian dua pimpinan kubu tersebut harus tetap bertemu begitu? Loh, saya kira mereka ketemu ya mereka ini, berkali-kali ketemu kan mereka tokoh-tokoh saya kira. Dan ini perlu sekali bahwa selalu ada komunikasi, dan kemudian kalau kemudian sudah bisa ketemu dan juga mendengarkan apa yang rakyat mau, gitu. Dan kemudian juga saling bersikap ksatria, itu bisa terselesaikan apa? Karena konflik ini pasti lebih rendah tensinya daripada konflik setelah pilpres. Dan konflik setelah pilpres saja itu bisa terjadi, bahwa Pak Zulkifli Hasan bisa begitu diwawancara, begitu tegas, begitu dia juga tidak mau lagi jigal-menjigal, dia juga sukses, dan dia oke, mari kita sukses, jangan cuma sukses dalam pelantikan, tapi juga sukses dalam pemerintahan negara, dan bisa kumpul kembali. Nah ini memang ada kerikil lagi, menurut saya itu lebih mudah lagi dilakukan. Kita pernah punya harapan yang optimistik ya, ketika pasca pilpres terjadi ketegangan yang luar biasa, tetapi menjelang pelantikan muncul berbagai peristiwa yang membahagiakan, menyejukkan kita semua. Ada pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, dengan Pak Ical dan lain sebagainya, kemudian menghadiri pelantikan dan sebagainya. Kami sebetulnya berharap niat baik yang diwujudkan dalam beberapa peristiwa politik itu berlangsung terus gitu loh. Sehingga kami menjadi agak heran ketika kemudian beliau-beliau para petinggi partai itu membiarkan anak buahnya menabrak tata tertib DPR dalam rangka menyusun pimpinan komisi dan badan di DPR. Yang ini bisa saja menjadi satu anti klimaks dari satu proses politik yang sangat agung diwujudkan oleh beliau-beliau itu. Baik. Bayangkan Pak Jokowi mengatakan sahabat saya Bapak Prabowo, iya kan? Luar biasa. Seharusnya itu bukan cuma sekedar kata-kata ya Pak Kris ya. Tapi menurut saya nggak kata-kata, memang ada nyetrumnya juga. Tapi kadang-kadang setrum ini kadang-kadang sinyalnya macet. Ini pasti sinyal macet. Nggak nyampe di bawah maksudnya. Oke baik, kita coba sapa lewat sambungan telepon, ada Pak Fahri Hamzah. Pak Fahri. Ya. Selamat petang Pak Fahri, ada Pak Kristiadi di sini dan juga ada Pak Ahmad Basara begitu di studio kami di Berita 1. Ya. Pak Kris, apa kabar Pak Kris? Mas, apa kabar Mas? Assalamualaikum Mas. Ustadz Basara. Lama nggak ketemu saya. Al-Bukarom, assalamualaikum. Oke baik, Pak Fahri, sejauh ini bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat terkait Islah? Ya, jadi kami mendengar bahwa akan ada kesepakatan untuk memasukkan anggota terlebih dahulu ke alat kelengkapan. Sebab itu adalah syarat bagi pemilihan pimpinan dan rapat-rapat di Dewan ini. Karena rapat-rapat di Dewan ini kan diwakili oleh rapat alat kelengkapan, khususnya komisi ya. Jadi kami menunggu sebetulnya penyerahan nama supaya pembentukan alat kelengkapan itu bisa sempurna. Nah, artinya ketua yang saat ini sudah terpilih ketua komisi akan tetap seperti itu atau ada pemilihan ulang begitu? Masih ada dua komisi strategis yang menunggu, yaitu Badan Urusan Rumah Tangga yang mengurus rumah tangga DPR RI, jadi ini sangat strategis. Satu lagi adalah Badan Anggaran yang mengurus
2.039 triliun titik awal dari anggaran yang kita akan sahkan untuk, atau bukan kita sahkan, yang akan kita awasi untuk pemerintahan baru ini. Jadi ini juga adalah alat kelengkapan yang sangat strategis. Kalau dua ini diisi, saya kira setelah itu kita bisa bicarakan yang lain-lain. Namun ketua komisi yang sudah terpilih sebelumnya tidak akan dilakukan pemilihan ulang, begitu ya Pak Fahri ya? Ada prosedurnya dan itu memerlukan keaktifan daripada alat kelengkapan dulu. Sebab termasuk ketika kita mau merubah tatib, merubah undang-undang MD3, semuanya juga melalui alat kelengkapan. Kita nggak bisa ngomong itu di paripurna, sebab paripurna itu sebetulnya dalam undang-undang MD3 yang baru, tugasnya itu hanya satu, yaitu voting. Sebetulnya tugas paripurna itu tidak untuk berdebat, karena kalau berdebat di paripurna itu ya nggak bakalan tercapai apa-apa, karena terlalu luas forumnya kan. Prosedur seperti apa Pak Fahri? Biar kita gunakan kalimat yang sederhana. Kalau dari Mas Bas tadi mengatakan bahwa harapan mereka sendiri, kemudian ini dimulai lagi dari awal, kemudian pembubaran alat kelengkapan dewan yang sudah dibentuk saat ini dan dimulai dari awal lagi pemilihannya begitu. Bagaimana? Apakah memang seperti itu nanti ya secara teknis? Kalau pembubaran itu saya kira tidak ada presiden ya, paripurna boleh membubarkan alat kelengkapan. Dan itu konstitusionalitas dari masing-masing tahapan kita di dalam melaksanakan undang-undang MD3 ini kan tidak boleh eksperimentatif ya. Jadi kan Anda tahu bahwa kita itu diatur oleh undang-undang, dan undang-undang itu kita diatur setahap demi setahap. Dan di antara tahapan penting itu adalah membentuk alat kelengkapan, dan itu adalah kewajiban setiap anggota untuk masuk ke dalam alat kelengkapan itu. Setelah itu terjadi pemilihan pimpinan, itu adalah keputusan daripada alat kelengkapannya. Dan kalau alat kelengkapan itu mau memutuskan perubahan-perubahan terkait aturan main, terkait mau kembali ke belakang dan sebagainya, itu sekali lagi keputusannya itu adalah melalui alat kelengkapan. Jadi tidak ada pekerjaan dewan itu yang bisa langsung diputuskan di paripurna. Tapi dia harus dimulai terlebih dahulu dengan rapat alat kelengkapan. Khususnya kalau aturan-aturan itu adalah di BAMUS, dan BAMUS itu sendirilah nanti yang menjadwalkan pengambilan keputusan di paripurna. Jadi itu prosedur yang tidak boleh kita langkahi, sebab kalau kita langkahi, kita semua bisa menjadi tidak konstitusional, dan itu bahaya sekali bagi bernegara begitu. Baik, Pak Fahri, kita tahan dulu. Mas Bas, kita akan mendengarkan komentar Anda dan juga Pak Kris di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.